cukup yang pertama dan yang terakhir. Walaupun nanti ada melakukan lagi hal yang seperti itu terhadap diri kamu kejar aja orangnya, kamu pangkong aja. Ya, saya pun tidak terima yang hal-hal seperti itu karena aku pun cuma nenek moyang saya digitukan. Udah saya kejar ke rumahnya, enggak usah lagi ngomong-ngomong lah. Pangkong dia itu. Shit. Maka anh mới sorry. Sorry nga, chân phi yun nhiều khói đâu mấy hả? Sao baru chân matiin na to mấy? Em matiin na ha. Sa Yawo papa. Rồi dùng HP không? Nhi nó lại thành ra sang sẻ như con này chứ. Nó lại thành à. Bởi vì chị ca ký cô ngài, mình chị ca cô ngài như thế sao con này chứ? Satu kali. Đúng chứ? Ya. Papa makan. Papa ini buka mulut. Papa harus kelempar. Papa buka mulut. Apa cái chồng mình giống hin vậy? Apa cái chồng cái chú bạc cày giống hin? Ya. Miang on đồ mày. Chú bạc akan makan cày. Ya. Kalau ngay mới còn gì? Dia jangan cầm phô phải. Ngay都唔識啲嚟晒。叫ngay手機係田皮吹巴實，ngay呢塊田皮睇過。你最近講嗰嘢，1小時啊聽到。Kak nga penju auto, di berdebat biasa. Ya, debat doa. Tapi di income, thì mới debat suốt đi chịu sống chịu đi. Là nói không phải bị sao? Bisa sih. Ya. Jalan nih. Abang mulai sih. Pergi ya. Bang ke sini bang. Asa你想你可以生活啦，呀，asa你想你可以生活，加不要落來，呢片聲音可能騙到，阿俾從一豬白雞嘅點知能事，加文春講到嗰係亞事情，係呢件將拜過提湯閃苗，當然係閃壇，都有可能按出樣嘅冥想，你利用上級嘅人員。冇可能要按樣嘅拉到工，按樣冥想，為意思為入心啊，從一個後生年輕人啊，全部你都係做做出嘅事情啊，係啥？來嘢都，等於咧，你咩行業嚟嘅？呀，喺梅地先搭小魚。呢咗就係講別嘢用琴嗱多謝，阿望而家未คน聽完，我要同嘅事情我叫做連款裝模都係正送搬住集面。你們嘅做中區又係做意思係咪然？佢攞講出而家計拜個而家講拜出先先，而家見拜呢都係先先嚟嘅。係啊，條少年嘅連款啊，你慢慢想一下，tidur。Kan ni kong chuta boy lenchan lo kong sin do ni nyong. Nyong man hiểu kem ni lin phun à. Jadi ni phiền này sao? Ngay đúng phun mình à. Hay chỉ các cái này chiều xong xin trong cái nhong nhìn. Nhìn lin phun đi hồi lòn trọi. Có thì ngay tu nhiều còn đi phải rồi. Nhiều còn rồi. Với cái nhóm còn đọc ký phiền nhìn nhé xong xịn. Bởi vì chị ca dùng mắm nhìn trộn nhìn nhau. Các tự sự như thả. Chị ca mắm mắm đã tập trung đi bùi hiệp à. Kalau gen juga apa. Sedangkan ni kon sudah kong IT ya bisa nhìn. Cái sức khiển hiểu toàn hiểu chẳng. Thì đâu vậy. Phu phun xin xin. Nhưng mà đi xí lộn nhập những cái nhìn xin. Như bà ăn dũng gì à. Bà ăn dũng gì à. Kỹ Nga thì có một thành gì Nga. Ní còn ngay những nhận ní. Ngay tiếng gì còn như vậy là ngay tôi hành vốn mình tin này sao. Bằng lời luôn. Con. Bằng lời rồi. Bang. Ya. Sorry. Apa kabar bang?
Ya, Mana kabarnya di sana? baik, 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 baik. Ya begitulah Bang. Ada saja manusia tuh begitu. Kita maunya koordinasi yang baik, tapi dihasut tentang permasalahan itu kan, yang tentang live streamnya kesulitan ya untuk ya jiwa muda anak muda itulah. Saya sih tidak Nah, masalah, kita harus tetap. betul lah Bang. Betul nggak Bang? Kalau dia nggak tahu, Ya. saya juga menyalahkan dia. Cobalah untuk lebih tahu karena kita kasih tahu. Kalau tidak ada yang namanya, maaf juga, nggak ada yang namanya Datuk atau namanya Chin Jun Fui, yang dia keluar-keluarnya seperti yang dimasukkan dari komentar yang dia baca tersebut Bang. Kan lucunya minta ampun. Tapi akhirnya dengan semangatnya dia karena viewernya 200-an orang naik 1000, dia makin keluar-keluar, dijadikan satu ajang sensasi viral live streamnya naik ke leluhur kita. Saya pasti terpukul ya minta maaf juga lah Bang, betul nggak? Apapun masa lalu nenek buyut atau leluhur saya, baik perbuatannya baik atau tidak, saya nggak tahu nama aslinya siapa Bang. Tapi sebagaimanapun saya sebagai cucu-cucunya, saya selalu menghargai namanya mendiang almarhum, yaitu leluhur saya, kan gitu Bang. Apa boleh diizinkan tuh dijadikan sensasi permainan, menjadi atraksi live streaming hanya karena viewer? Seolahnya kita baik-baikan itu memberitahukan kepada dia balikin kayaknya seolahnya kita tuh iri hati sama dia Bang. Itu kan sama salah besar. Dan sekarang dia tuh seperti begini Bang, izin Bang. Maaf ya Bang ya. Saya sih nggak ada masalah. Maaf ya Bang ya. Ini tuh dia bilang tuh begini nih. Inilah orangnya. Ya kan? Jadi gini ya. Siapa? Nah, kita itu saya kan ngapain? Ini. Ya. Leluhur kita itu kan hanya badannya aja yang mati. Arwahnya kan Ya. masih hidup, ya kan? Iya. Ya. Orang yang menghormati, intinya sebenarnya dia tidak bisa kita mempermainkan, apalagi nenek moyang kita ya, agak nenek moyang kita gitu loh. Ya, malu lah, kita Pak. sering sembahyang kubur. Kita kan sering sembahyang kubur kan? Ya. Ya enggak? Artinya kita tuh menghormati leluhur kita gitu loh. Iya, bukan mempermainkan. Ya. Nah, biar nanti leluhur kita yang marah nanti ya sama mereka yang mempermainkan itu. Nggak boleh lah. Coba. Ya. Coba leluhur mereka dimainkan, mau enggak? Nah, itu yang saya jadi pertanyaan. Heng. Saya juga tanya baik-baik. Kenapa orang yang memberikan komentar itu, Bang? Saya bilang, kenapa nggak leluhurnya tuh yang dipanggil, gitu kan? Kenapa harus dijualkan nama saya, tempat tinggal saya, maupun tempat saya dijadikan? Kan lucu. Kalau gini, kalau leluhur kamu dipanggil bagus-bagus tak masalah. Ya disiapkan apa yang dimau kan. Tapi kalau dimain-mainin tak terima dong. Nggak terima. Nah. Saya musuh sama dia Bang, juga nggak pernah iri. Saya bilang, janganlah, maksudnya jangan. Soalnya kenapa nggak? Semua tuh izinkan, apalagi setiap orang tuh pasti punya leluhur. Saya bilang, itu kan nggak salah Bang. Ya kan? Siapapun, suku ras agama apapun, tetap punya leluhur. Hargailah, karena dia almarhum. Saya bilang, wah dia makin keluar-keluar, ditanyain lah segala macam lah sama orang-orang yang mungkin yang membuat dia tuh, dia terpengaruh ya. Itu hak dia lah Bang. Intinya saya nggak pernah menjadikan dia seorang musuh Bang. Ya kan? Saya mau kasih tahu baik-baik, tidak ada namanya dewa itu, nama dewa itu Dewa Chin Jun Fui, nggak ada. Ya kan? Kan lucu Bang. Karena muda itu sebelum kesurupan pun kan ditanya, panggil-panggil pun dia noleh kembali kan, Datuk Chin Jun Fui. Lalu nggak lama setelah itu dia baru kesurupan gitu kan. Lucu nggak Bang? Jadi orang udah viralkan dia ke YouTube, dia malah dia sangat bahagia gitu Bang. Ya kan? Malah ucapin terima kasih sudah masukin ke YouTube kan aneh. Apa sih yang lucu saya bilang? Bingung kan Bang? Harus izin dulu lah sama yang punya leluhur kan. Ya. Lagi. Kalau memangnya kita mau selalu nungguin orang, apalagi dia orangnya punya pendidikan yang mungkin sarjana ekonomi, paling enggaknya kita bilang dia bisa satu. Saya sampaikan ya, orang manggil leluhur itu kan banyak syaratnya, harus izin dulu, ya kan. Hanya dulu. Iya, siapkan itunya dulu, mahar-maharnya dulu lah, ya kan? Dulu ya. Nggak usah kita emosi. Nanti kita minta leluhur kita doakan mereka, ya kan? Biar mereka itu bertobat gitu. Saya juga nggak menghina sama beliau, Bang. Ya bilang gitu kan. Yang saya ajarkan, kasih tahu, sampaikan ke dia tuh baik-baik. Tapi dia jawabnya tuh dia mohon maaf yang sangat sederhana. Dia seorangnya Muslim, dia bilang begitu.
maaf kata kalau seorang muslim paling enggak ngajak orang ngaji itu lebih baik, ya kan? Ngapain panggil arwah jadi posisi dua arah? Dia balikin lagi bang, balikin lagi seolahnya saya itu menghina sama dia. Saya bilang kamu menghina saya, ngapain saya menghina? Maksudnya kasih petunjuk, janganlah seperti begitu, ya kan? Anda nggak pernah kenal saya juga nggak kenal Anda, saya nggak pernah iri hati. Yang penting hargailah mantan apa namanya leluhur saya lah. Siapapun beliau maupun namanya saya masih nggak tahu. Ya hargain dia lebih baik lah, perbuatannya baik atau buruk hargain dia sajalah. Ya, biar udah meninggal pun kita harus hormati ya. Biar udah meninggal pun harus dihormati juga ya. Jangan orang meninggal dibuat sembarangan gitu ya. Ya. Malah kayak ada bilang begini sama dia, kalau misalnya saya mainnya live stream seperti begini, saya mainkan atas nama kakak, leluhur kakak, nanti ketahuan sama keluarga besar kakak, marah nggak? Ya nggak apa-apa, silakan, dia bilang gitu bang. Bilang nggak bang? Ya kan? Ya, pasti marah lah saya bilang. Ya kan? Apalagi ya dari suaminya, dari keluarga besar pasti marah lah. Mungkin kita dituntut, ya kan? Nggak benar, kurang aja. Saya tadi saya bilang dia, kamu tuh udah kurang aja kayak gitu. Kita baik-baik kasih tahu, dia mah masih ngelonjak, soalnya tuh kita sakit hati lah, nggak senang, salah besar, dia sangat salah besar. Ya, mudah-mudahan dia bisa ngerti lah tujuan kita tuh apa. Cari tenang nggak gampang. Intinya ya, manggil leluhur siapapun tak boleh dipermainkan. Ya minta maaf lah ya. Buat kawan-kawan yang ada di sana yang merasa ya mempermainkan leluhur orang, ya hati-hati aja. Ya. Walaupun sudah meninggal mereka itu berarti arwahnya tak hidup, ya rohnya tak hidup gitu loh. Anda harus juga sadar. Coba leluhur Anda dibuat seperti itu, terima enggak? Ya kan? Iya. Nah, saya bilang panggil sesuatu. Ada postingan kucing. Ada alat-alatnya yang harus kita, syarat-syaratnya harus kita penuhin kan gitu bang. Tujuannya apa? Betul nggak bang? Iya. Kan ngomongnya yang baik-baik saja. Kita ya panggil juga pasti tujuannya. Karena hanya untuk mungkin kawalnya kita sudah mampu, tidak jelas, yang nggak ada artinya dipanggil-panggil sembarangan, sama juga nanti ya salah tangan semuanya kan gitu. Ya. Yang salah sebenarnya netizen juga bang. Ya. Netizen itu yang penting gini ya, Wi, ya dengar ya, yang penting Wi tinggal mengingatkan aja, ya, nggak usah terlalu diambil pusing ya. Sudah pusing, ingatkan aja, leluhur Anda kan orang terhormat, ya. Orang terhormat itu loh. Nah, mudah-mudahan mereka bertobat ya. Jangan diulang lagi. Gitu loh. Nanti kalau diulang lagi, kamu. Tempat juga, meskipun saya termasuk ya keturunan titik-titiknya lah bang, ya kan. Meskipun saya dengar di bawah nama untuk permainan begini kan, nggak cukup. Jadi gini, begitu kan, saya bang? Lihat, ya. Saya lihat nih, dah hanya orang hidup yang mau dibully, orang mati pun udah mau dibully. Bayangin lah. Orang mati pun mau dibully. Coba. Nah, sekarang lagi live lagi bang, dia bilang lagi itu masalah apa? Kolak hew itu siapa? Saya nggak ngerti. Bingung lah bang, ya lucu kan? Ada saja lah kehidupan. Mudah-mudahan berikan satu pengalaman, berbijaklah lebih baik lah, berteman lebih baik daripada kita saling nyindir-menyindir. Ya kan? Saya mana berani bilang saya panjang umur, nanti mati apa bang? Ya, kalau kamu pun maki-maki orang, gini ya, binatang lah. Kalau kamu dimaki-maki orang, dibully orang, cukup doakan aja mereka, ya, doakan aja. Sebentar. Ya, sobat. Ya, bertobat. Ya, bertobat aja bilang. Ya. Kamu kalau nggak bully orang mungkin nggak hidupnya tak tenang ya, udahlah, abaikan aja lah, anggap angin berlalu gitu loh ya. Orang semakin banyak difitnah itu berkahnya banyak ya. Nah, berkahnya semakin banyak. Artinya kamu bukan lebih susah ya, masih sehat kamu kan? Masih sehat. Nah itu mungkin belum tentu kamu ya. Yang penting kita ini hidup apa adanya aja lah. Fitnah segala macam, ini segala macam gitu. Berarti kamu orang hebat dong. Ya. Kamu orang hebat dong. Kalau orang banyak memperhatikan kamu. Ya kan? Cuman saya bilang, Bang, mau panggil rohnya Cincin Pui nggak masalah. Ya kan? Apapun kalau itu roh Cincin Pui bisa serupin badan anak muda itu. Tapi tolonglah
tahu lah, bilang gitu. Maksudnya itu begitu bang, ya kan? Ya. Jadi adat istiadat Jadi memang intinya juga, gini, bang. kalau kamu banyak dibully orang, berarti kamu kan orang yang pantas diperhitungkan, ya. Pantas diperhitungkan, pantas diperhatikan, ya kan? Ya, Kamu punya potensi loh nggak apa-apa bang. untuk diperhitungkan. Ya, jelek-jelek kamu masih banyak orang yang yang merespon gitu loh. Ya. Ya, Nah, ngerti lah. Salah satu pepatah orang Hakka, ya kan, seperti ya mendiang almarhum leluhur saya. Adat istiadat nggak boleh disebut-sebut sembarangan bang, ya kan? Itu namanya roh yang mungkin dulunya pernah hidup di muka bumi ini dan sekarang udah pulang ke alam baka. Kita kan nggak tahu kemana tujuan mereka bang. ya. Paling enggak sama-sama kita tuh menghargain lah bang, ya kan? Ngapain kalau memang dia mau selupin badan orang pun aku dikasih tahu bang, panggil dia datang pun tak gampang nggak bang, dia harus lewat dulu seperti dalam penjara neraka gitu, seperti apa bang, ya kan? Harus lewat izinnya, ya kan? Ini malu lucu bang, kadang-kadang berpikir bang, aduh biarin lah. Itu yang komentar-komentar tuh kemarin tuh saling sindir menyindir, kadang-kadangnya begitu bang. Gara-gara mohon maaf juga lah, bukan karena saya itu iri hati sama. Saya mau tanya pengalaman saja bang. Kalau orang bisa nangkap rohnya orang masuk ke dalam botol itu kan lucu bang. Betul nggak bang? Berarti udah sangat hebat banget. Bukan karena kita tuh merendahkan dia gitu kan. Jadi orang kayak begini kita pasti takut-takut wanti-wanti juga bang. Ya. Betul nggak bang? Kalau masalah sedikit roh kita bisa diambil kan gitu Ya, kan bang. saya Tapi lihat kalau di sini, gini ya, orang mati pun mau dibully juga. Nah, hanya orang hidup mau dibully, orang mati pun mau dibully kak. Nggak cukup orang mati ya. Nggak cukup orang mati. Tadi kulihat ada binatang, ya maaf ya, ada anjing tadi dibully juga, gitu loh. Susah kan? Sampai binatang ya, udah habis gitu loh ya. Tapi tak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa lah. Hidup kita ini pakai kan. baju nggak pakai baju. Adanya lah bang ya, maaf ya bang ya. Ya kan? Maaf ya bang ya. Saya memang orangnya biasa-biasa. Gini. Ya kan? Bukan ya. Ini saya ini bicara ya hukum alam. Ya. Ya kalau ada orang yang merasa tidak berdosa, merasa paling bersih, ya, merasa paling benar, merasa paling ini, membuli kamu boleh-boleh aja. Bilang kamu gini, tapi kalau orang itu masih ya orang tidak sempurna, kita kan masih manusia tidak sempurna ya, gitu loh. Nah, kalau ada orang yang tidak berdosa membuli kamu, saya terima. Karena pantas orang itu membuli gitu, karena dia orang benar gitu loh, orang kebenaran lah. Ya. Tapi kalau kita ini masih banyak dosa, masih banyak kesalahan, membuli orang, ya sadar dirilah. Kamu udah orang yang paling benar belum? Gitu loh. Ya kan? Kayak bulian baru. Dia bilang manis, emang pernah dirasakan enggak? Kan? Pernah berciuman enggak gitu kan bang? Ini bahasa orang aja mau bicara bang. Bicara lah kan. Ini karena aku nih merasa bukan orang yang paling benar ya. Saya tidak berani mengomentari orang gitu loh. Ya. Tapi kalau saya merasa yang paling benar, mungkin kesalahan orang siapapun mungkin berani saya gitu loh ya. Tapi karena saya merasa bukan merasa orang yang paling benar, saya takut ya membuka orang gitu loh. Jadi itu. Ngapain kita saling memvonis kehidupan orang, nah ya kan, menjadi menuju orang harus seperti gila. Saya kan udah bilang lebih baik adanya bang nggak pakai baju. Abang juga nggak mungkin marah saya bang gitu kan. Kita paling jadi rumah, kecuali saya ke rumah abang. Baju itu kurang ajar. Ini di dalam rumah saya nggak di jalan. Ya sama-sama mengerti lah, jangan terlalu sensitif lah kan gitu kan. Apa-apa maunya dibalas seperti kita ini kan lucu. Ya karena saya juga merasa orang yang masih banyak kekurangan, mengomentari kesalahan orang pun saya takut gitu loh. Ya. Mengomentari kesalahan orang pun kita takut gitu loh. Jadi itu ya. Tapi kalau orang itu berani membuka aib orang, berarti orang itu udah orang paling benar, ya. Paling benar lah, tidak punya kesalahan, tidak punya dosa, tidak punya apa gitu loh. Nah, itu berarti kita tidak punya kesalahan apapun, udah berani membuka aib orang gitu loh. Menjadi keuntungannya apa sih sebenarnya? Malam ya. Gitu kan, lalu aku sapa dulu nih. Selamat malam Pak Teddy, Bang Aheng semuanya ya, kawan-kawan ya. Ya jengkol udah belum musim nih, jengkol belum musim ya.
Jengkolnya belum musim di sini. Buat orang lain perhatian sama dia karena ingin membantu sesama agar tidak kena tipuan mulus manisnya. Emang siapa, gue siapa aja tidak kan gitu kan. Jadi ya percuma saja Anda hanya mempostingkan informasi kehidupan saya. Dan jujur kata, saya sama sekali tidak pernah kenal namanya beliau yang punya nama tertentu yang bisa menuliskan komentar seperti begini, ya kan? Jadi kalau saya memang mau Kita kembali, ini intinya Puy, kita bicara di dunia nyata aja lah, ya. Dunia nyata yang nampak dengan mata, ya. Jangan bicara di dunia yang tidak nampak, gitu loh, ya. Dunia siluman jangan, dunia yang nyata aja lah, ya. Kalau kita bicara di dunia yang tak nampak, ya, apa benar orang itu kesurupan karena nenek moyangmu? Itu kan ngolok-ngolok, itu loh. Pengalaman Bang jadi pengacara nih Bang. Malam Bang Ahong. Ya, malam binatang itu namanya hewan ciptaan Tuhan, maupun dia 4 kaki atau 2 kaki Bang. Apakah wajar kita sebagai manusia itu kita menghina beliau Bang? Menghina binatang tersebut seolahnya seperti yang tadi saya kirimkan satu penyiksaan terhadap bahasa hak. Kan lucu banget kan Bang? Jadi kalau kita ngomong, maaf juga, bukan saya sindir kembali Bang. Kalau namanya ciptaan Tuhan, itu namanya hewan, tetap ciptaan Tuhan. Dia nggak mungkin bisa bicara seperti kita sebagai manusia, bisa berbicara, dan dia bisa jawab juga bahasa kita Bang. Tapi kalau sampai dimaki-maki, seperti bahasa begini Bang, yang bodohnya dan lucunya itu siapa? Lu marah binatang itu seperti begini, seperti juga Anda menyindir membawakan nama itu ke saya kan gitu kan. Ngapain harus sama dengan kepada hewan gitu kan? Ya. Diartikan bahwa kaki itu seperti saya. Lebih baik langsung ke saya. Kan selesai sudah. Ya kan? Apa kita dijadikan contoh manusia bukan hewan, dan misalnya ciptaan Tuhan itu hewan tetap hewan, nggak mungkin hewan bisa jadi manusia dan manusia bisa jadi hewan Bang. Kecuali jadi-jadian itu ya nggak nyatanya Bang. Jadi yang dimaksudkan kan lucu banget Bang. Apakah orang gini kan Abang ngerti lah Bang. Ya kan? Ya lah. Oke. Emang ya. Malamnya Nopi ya. Nopi Lin malam juga ya. Ken Lohot Ahoy ya, benar ya, benar itu benar ya. Jadi gini, kita kalikan nol aja semua. Kembalikan kepada dirinya ya, yang merasa melakukan itu ya udah ya, semua ada sebab akibatnya. Kita kalikan nol aja ya. Yang penting kamu sudah sampaikan kamu keberatan atas tindakan mereka yang ya menurut kamu itu menghina nenek moyang kamu sendiri. Ya, saya pun tidak terima yang hal-hal seperti itu karena aku pun cuma nenek moyang saya digitukan. Udah saya kejar ke rumahnya, enggak usah lagi ngomong-ngomong lah. Pangkong dia itu. Gitu loh. Nah, kan betul kan? Pangkong dia itu ngapain itu? Seburuk apapun kehidupan manusia pasti punya satu, menghargai mendiang namanya alfi leluhur kita Bang. Kan nggak boleh seperti begitu Bang. Siapapun orang nggak boleh bawa leluhur saya digitukan. Ya. Iya, kalau leluhur saya digitukan orang, saya pangkong dia. Benar aku bilang, tak peduli saya. Itu loh. Apapun alasannya. Lalu Francisca, dunia gaib dan dunia manusia, dunia gaib siapa yang tahu? Anda bisa melangkah, Anda juga mengerti dunia gaib ternyata yang kamu lakukan. Ini cukup yang pertama dan yang terakhir ya. Walaupun nanti ada melakukan lagi hal yang seperti itu terhadap leluhur kamu kejar aja orangnya, kamu pangkong aja lah. Ya. Apa kita sembahyang kubur ya, tiap tahun kita sembahyang kubur ya, tapi tidak menghormati leluhur gitu loh. Kita kan sembahyang kubur kan menghormati leluhur kita gitu loh ya, bahwa mereka itu walaupun udah mati tapi masih arwahnya itu masih hidup gitu loh. Orang yang menghormati leluhurnya itu orang yang punya martabat ya gitu loh ya, orang yang bermartabat gitu loh. Tapi budaya kita kan bukan hanya budaya Tionghoa ya, budaya kami juga orang Batak ya, menghormati leluhur itu penting. Sampai leluhur kami buat tubuhnya besar-besar itu di kampung sana ya. Leluhur kami tuh ya, karena kehormatannya kami buat tubuhnya ya, untuk menghormati leluhur kami tuh kami buat tubuh loh leluhur kami di kampung sana, bukan hanya kuburan tapi tubuh. Nah, karena kami menghormati leluhur gitu loh. Tapi kalau ada leluhur kamu digitukan, kamu pangkung aja karena masalah. Nah, kamu kejar aja orangnya kemana, gitu loh. Tidak ada masalah. Saya bilang kamu kejar aja, tidak perlu pakai posting-posting lagi. Kamu kejar aja siapa orangnya. Ya.
Coba kalau kedengaran keluarga besar yang mungkin sensitif atas nama leluhur dibawa-bawa kan gitu bang, pasti bisa marah besar. Kalau Fran ini nggak mengerti, ya kan? Cobalah kenapa Anda mungkin lihat live dia, Anda nggak komentar suruh dia panggil leluhur kamu, kalau kita saling menyinggung kan gitu bang, nggak ada artinya juga kan? Kenapa harus bawa orang lain tanpa seizin yang mungkin saya Jun Fui mesti izin dulu, kan tujuannya harus apa? ada izin lah. Izin dulu lah kepada yang punya leluhur kan, gitu loh. Kalaupun tidak izin, ya diperlakukanlah bagus-bagus kan, perlakukan bagus-bagus. Masa datangnya ngerokok, namanya juga leluhur kan, baru tangan, begitu pak, ya kan? Iya. Nggak mungkin lah namanya orang. Kami itu paling takut dengan seperti leluhur. Ya makasihlah, sebuah pelajaran buat kita untuk mata lebih terbuka lah, ya kan? Francisca Fran, saya kenal beliau, ya. Jadi tolonglah sama-sama menghargai lah. Untuk ya kan? Untuk saat ini, maaf. Lagian jujur kata saya sama sekali nggak mengenal Anda, ya kan? Jangan jadi Tuhan untuk menghakimi kehidupan saya. Sebelum Anda menghakimi kan gitu kan? Untuk saat ini, ya maafkan aja mereka yang merasa melakukan itu. Lain kali kalau mereka melakukan itu, saya kamu ya kasih salah udah, kalau memang kamu aja lah, ya jalanin saja, ya kan? Kalau kamu pintar yang ngajar, tapi kalau bodoh jangan kurang ajar, kan gitu bang? Gitu nggak bang? Ya, untuk kali ini kamu cukup kamu kasih teguran aja dulu. Lain kali tidak boleh seperti itu, gitu loh ya. Nah, wah, kamu kasih loh bang, sampai pagi orang nggak tidur dia bang. Saya biarin aja, saya kan tidur pagi-pagi saya buka baru kakak, biarinlah, terserah dia lah. Dulu yang tanam dosa, saya paling sudah sampaikan sebisa dan seapa adanya. Kalau masih mau dilakukan, ya kita serahkan sama yang berkuasa saja, ya kan? Ya. Saya nggak sampaikan Anda, yang penting jangan membohongi tentang masalah Anda pemanggil namanya arwah yang mungkin sudah tiada, itu leluhur saya. Itu tidak akan mungkin dia akan sampai menyerupi badan manusia, kan gitu bang. Gampang nggak saya bilang kan? Panggil dewa aja ada waktunya bang. Itu kan gitu bang. Aneh lucu gitu. Biar Anda mau menitipkan saya. Itu pada pagi kita nggak pernah kata sekarang, ya kan? Jangan hanya sepihak, karena telinga Anda mendengar saja. Bukalah mata hatimu gitu saja. Dan udah mereka kalikan nol aja, ya. Wih, malam ini mereka kalikan nol aja. Cukup kamu kasih aja. Biar saya yang harus bahwa tindakan mereka itu tidak benar, ya. Tapi kalau lain kali diulang lagi, ya hal yang sama, ya udah kamu buat tindakan aja untuk mereka, gitu loh ya. Udah, maafkan aja mereka itu. Oke, ya. Saat ini mereka dimaafkan aja, dulu ya. Lain kali kalau mereka mau tindakan lagi, ya Bu ya. Terus kamu nggak usah ditanggapi emosional lah. Coba hanya kasih teguran aja, peringatan, gitu loh. Ya Bu ya. Iya. Ya sudahlah bang. Beginilah situasinya. Nanti saya live stream aja lah bang, ke hutan-hutan nanti cari rezeki aja lah. Mudah-mudahan ketemu yang nyata aja lah bang. Ya kan, nggak manggil siapapun, yang penting mudah-mudahan ketemu itu lebih baik. Ya, kan gitu bang. Ya, kalau dia mau kasih ya, kita, ya kan. Papa jangan gerak dulu. Pusing nih, pusing. Ya. Sekarang hidup susah. Sekarang kita ini kan zaman corona ini, boro-boro kita mau komentari orang, ya, untuk bertahan hidup aja udah susah, gitu loh Bu ya. Mudah-mudahan kamu banyak apa, ya, mudah-mudahan kamu banyak rezeki di sana ya. Bisa kamu melalui masa-masa sulit ini dengan sebaik mungkin gitu loh ya. Tapi kalau aku gitu loh, secara pribadi, ya walaupun kamu bagaimana gitu loh, tetap kita ini kan manusia kan harus saling memberikan ya,
orang susah ya kita bantu, ya kan, gitu loh. Nah, Inilah kita dulu orang bilang susah, kayak sendiri gitu loh. saya bilang begini Novi, kayak tadi pagi saya bahas saya kaget. Anda dengar dulu penjelasan saya. Anda tidak orang ya seperti saya lah. Dia kan punya adat istiadat, punya leluhur, punya nenek moyang. Kalau memang boleh, cobalah Anda lihat dia. Suruh dia panggil aja leluhur kamu. Nanti keluarga besar kamu pasti marahin kamu nggak gitu aja. Hargain leluhur kita dan juga keluarga besar. Ya udah gini aja lah. Ya kan? Malam ini anggap kamu gini untuk malam ini masalah leluhur kamu udah kamu kasih kamu merasa keberatan itu aja. Jangankan kamu, aku pun keberatan nggak kalau leluhur aku digituin. Udah kamu kalikan 0 aja ya. Tapi lain kali kalau masih diulang lagi ya ya udah ya, namanya kita manusia kan punya keterbatasan juga gitu loh ya. Kita punya kesabaran, batas kesabaran kita ada gitu loh ya. Ya udah, nanti kalau lain kali mereka masih berbuat gitu lagi, nah, keluarga besar kamu beritahulah, terima enggak dengan hal-hal seperti itu gitu loh. Nah, ya. Kalau saya sih tak terima. Jujur aku bilang, kalau leluhur aku digitukan, saya kejar itu kemana gitu loh. Nah, saya ngajarkan itu harga diri kita. Juga bisa merasakan kan kalau misalnya leluhur kita sudah meninggal. Nah, gitu loh. Ya. Kalau bertambah boleh bang, kan gitu kan ada batasnya kan gitu bang. Kalau misalnya begini contohnya saya restrim lah, saya pakai anak muda mungkin jadi satu kesurupan, terus ada yang nama Bang Edward lah kan gitu kan, Bang Lai ya kan, panggil pasti masuk padahal abang kan masih. Terusnya ada yang komentar dari netizen gitu bang, ya kan, mungkin leluhur baca juga komentar itu, iya ya sih dari leluhur, jadi kan terprovokasi bang. Pasti abang Lai dengar itu pasti panas, berarti kan. Kamu udah bawa nama saya bisa memaafkan itu ya segala. Tapi jangan sampai ya kembali juga dibawa-bawa leluhur saya kan gitu kan. Setiap orang pasti punya leluhur pasti bisa marah kan gitu kan. Saya merasa jadi cucu-cucunya, merasa juga hati nggak tenang bang. Karena yang dipanggil mendiang leluhur saya itu saja, Novia. Pasti kamu bisa marah juga. Siapa nggak bisa marah? Bisik bisa marah. Buta pun mendengar pun bisa marah. Ya kan? Tujuannya apa gitu kan? Hanya keputusan leluhur kita sampai kita ada hari ini. Bukan saya sendiri, masih ada keluarga besar saya dihina saya terimalah, kan? Tapi kalau saya sampai dibawa leluhur saya, gimana mereka? Apakah saya pantas seperti seorang cucu ataupun cicit mereka yang dianggap dari keluarga besar atau nggak dianggap? Benar nggak saya begitu? Ya kan? Itu sudah salah loh. Ya kan? Kalau Anda pintar, ngajarin saya. Tapi kalau Anda bodoh, jangan kurang ajar juga kan gitu. Enggak, kita baik-baik kasih tahu bukan dari musuh. Saya bilang baik-baik juga kasih tahu sama dia. Ngapain saya harus iri hati dalam kehidupan manusia? Dia mau misalnya banyak penonton ke 1.000, 2.000 sampai jutaan, nggak ada urusan sama saya. Saya nggak ikut namanya persentase apapun dapat bagian dari sana. Nggak mau saya. Ya sifat orang itu beda-beda. Jadi jangan selalu mengkomporin kehidupan saya seperti maunya kalian, tapi nggak memahami kehidupan orang seperti apa adanya gitu kan. Anda hanya mendengar, tetapi tidak melihat aslinya. Meskipun saya hidup susah senang pun, saya cincin maupun sama anak saya, nggak kenal Anda dan juga minta sosok nasi di hadapan rumah tangga Anda, apapun keluarga besar Anda. Tapi jangan coba-cobalah menghina kehidupan orang sepertinya adalah yang paling benar. Ya kan? Untungnya apa? Anda yang tanam dosa, ya kan? Untungnya apa? Saya biasa-biasa saja. Jangan begitulah. Saya bisa marah, kamu juga pasti bisa. Ya, bentar Kui ya. Ngomongin orang, kamu mau. Bentar Kui. Bentar. Saya mau jawab dulu statement si Novi ya. Novi Lim ya. Buat Anda yang komen seperti itu, buat saya itu kalikan 0 ya bahasa Anda ya. Bukan saya karena ini ya. Postingan Anda itu tidak beretika menurut saya gitu loh. Ya. Tolong jaga omongan Anda ya. Kalau Anda merasa dirugikan, laporkan aja yang hadapi Anda di manapun gitu loh, ya. Laporkan aja. Nah, jangan di-post itu postingannya, omongannya ya. Saya tidak main-main loh ya. Tolong. Saya nggak. Statement Anda, ya, saya hormati Anda di sini postingan. Enggak, sebentar Pui. Di sini